Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Suwatno MSI dan kepada yang terhormat Ibu Dr. Rini Intansari Meilani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kepribadian, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Fiska Marliani dengan nomor NIM 2005885. Saya dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran angkatan 2020 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya untuk soal yang diberikan oleh Ibu Intan. Ini adalah soal ujian tengah semester. Langsung saja kepada soal yang pertama. Pertanyaan pertama ini mengenai konsep diri. Saya menerapkan beberapa konsep dalam diri saya sebagai seorang pelajar, yaitu yang pertama, saya harus belajar sungguh-sungguh untuk meraih tujuan dan cita-cita saya. Karena jika saya tidak belajar bersungguh-sungguh, maka cita-cita dan tujuan saya tidak akan tercapai. Sedangkan saya sangat ingin mencapai tujuan dan cita-cita saya untuk membanggakan kedua orang tua saya, membalas perjuangan mereka yang sudah berjuang untuk menyekolahkan saya hingga saya duduk di bangku perguruan tinggi negeri ini. Orang tua saya tidak pernah menuntut saya untuk mendapatkan suatu nilai tertentu. Mereka membebaskan saya, sehingga menurut teori humanistik, ketika dibebaskan seperti itu, maka inisiatif dan motivasi akan timbul dalam diri saya sendiri. Nah, oleh karena itu saya ingin sukses untuk membanggakan kedua orang tua saya. Konsep diri saya sebagai pelajar yang kedua adalah mengerjakan tugas dengan tepat. Tepat di sini, misalnya ketika dosen memberikan ketentuan-ketentuan untuk mengerjakan suatu tugas, maka saya harus memenuhi ketentuan itu. Seperti misalnya ketika dosen memberikan ketentuan untuk tidak plagiarisme, maka saya akan menyantumkan sumber di dalam makalah saya. Kemudian jika dosen memberikan deadline waktu, maka saya harus mengumpulkan tugas sebelum waktu deadline tersebut. Konsep yang ketiga adalah mencari prestasi melalui berbagai kegiatan. Misalnya, ketika kakak tingkat memberikan sebuah informasi perlombaan, dan jika perlombaan itu cocok untuk diri saya, maka saya akan mencoba untuk mengikutinya. Mencoba perlombaan-perlombaan ini adalah untuk melatih kemampuan saya, untuk mendapatkan pengalaman juga, dan untuk mencari evaluasi apa yang kurang di dalam diri saya, apa yang harus saya ubah, apa yang harus saya perbaiki untuk masa depan lebih baik. Nah, sedangkan konsep diri saya sebagai tenaga kerja, yang pertama adalah bersungguh-sungguh dalam bekerja. Yang pertama, saya selalu menerapkan konsep bersungguh-sungguh ini karena jika tidak bersungguh-sungguh, maka tujuan yang kita buat ini tidak akan tercapai. Nah, bersungguh-sungguh dalam bekerja ini bisa membuat saya, di mana hal tersebut bisa berpengaruh untuk masa depan saya menjadi lebih baik. Nah, misalnya ketika saya diberikan sebuah pekerjaan, maka saya harus menyelesaikannya dengan baik. Nah, yang kedua, konsep diri saya sebagai pekerja yang kedua adalah sopan terhadap atasan. Nah, ketika di dalam sebuah pekerjaan itu pasti ada tingkatan-tingkatannya. Dan jika saya memiliki atasan, maka saya harus bersikap sopan terhadap atasan saya. Karena jika saya tidak sopan, ini tidak beretika untuk seorang mahasiswa yang sudah terjun di dunia pekerjaan. Nah, konsep yang ketiga adalah menjadi tenaga kerja yang profesional. Menjadi tenaga kerja yang profesional ini, misalnya ketika saya diberi tanggung jawab, saya harus memegang tanggung jawab itu dengan baik. Saya tidak boleh mengecewakan atasan, juga orang-orang yang telah memberi saya kepercayaan tersebut. Nah, pertanyaan yang kedua adalah tentang mengembangkan diri. Di sini saya memiliki 2 poin untuk mengembangkan diri saya. Poin yang pertama adalah mengikuti berbagai kegiatan yang bermanfaat, seperti misalnya seminar,
untuk menambah pengetahuan saya di masa yang akan datang. Misalnya ketika ada seminar tentang bisnis, bagaimana cara mengelola bisnis, maka otomatis pengetahuan saya untuk mengelola bisnis itu bertambah. Nah, sehingga di masa depan jika saya ingin memulai bisnis, saya memiliki ilmu dari seminar yang telah saya ikuti itu. Selain seminar juga saya bisa mengikuti UKM kewirausahaan misalnya. Nah, di UKM kewirausahaan ini kan kita bisa dibimbing untuk bagaimana cara membuka usaha dengan baik, bagaimana supaya kita dapat menjadi pengusaha yang baik. Nah, di mana UKM ini kita dibekali pengetahuan untuk bisa mencapai tujuan di dalam UKM itu sendiri. Misalnya di UKM kewirausahaan, maka kita akan dibekali tips-tips bagaimana cara mengelola usaha yang baik, bagaimana cara menjadi pengusaha yang baik. Nah, maka bekal itu bisa berguna untuk di masa depan saya. Misalnya jika saya ingin membuka usaha, maka saya bisa memanfaatkan ilmu yang telah saya dapat. Nah, selain bekal ilmu, di dalam UKM juga terdapat perlombaan-perlombaan, di mana seperti yang sudah saya bilang, bahwa perlombaan ini bisa menambah pengalaman dan juga menambah skill atau kemampuan saya. Nah, poin yang kedua ini adalah menyimak penjelasan dosen secara sungguh-sungguh. Dosen ini adalah sebagai pengajar, maka saya sebagai peserta didik harus menyimak dengan baik apa yang sudah dosen jelaskan, karena dosen adalah seseorang yang berilmu, sedangkan saya adalah peserta didik yang masih mencari ilmu. Maka jika ada seseorang yang membagi ilmu, saya harus menerimanya dengan baik, supaya ilmu-ilmu ini bisa bermanfaat untuk saya di masa depan. Pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan tentang strategi membangun personal brand. Saya pernah berada dalam kondisi di mana saya merasa gagal menjadi seorang individu. Saya merasa gagal menjadi seorang teman. Saya merasa gagal menjadi seorang kakak untuk adik-adik saya. Saya merasa gagal juga menjadi seorang anak bagi kedua orang tua saya. Rasa kegagalan itu membuat mental saya turun dan saya tidak semangat lagi. Nah, pikiran yang seperti itu adalah salah. Padahal sebenarnya saya masih memiliki kesempatan untuk membangun kembali pribadi yang positif. Nah, dari kesalahan-kesalahan itu, saya memetik sebuah pelajaran bahwa saya harus mengubah ini. Karena saya sudah mengetahui potensi dan kesalahan apa yang ada di dalam diri saya, maka strategi yang akan saya lakukan adalah menghentikan perilaku negatif saya dan memperbanyak perilaku yang positif. Jika sebelumnya saya meminta bantuan kepada orang lain tanpa memikirkan kondisi orang itu, maka selanjutnya saya harus memikirkan kondisi orang tersebut sebelum meminta bantuan. Jadi selanjutnya ketika saya akan meminta bantuan, saya memikirkan terlebih dahulu kondisi orang yang akan saya mintai bantuan itu. Apakah permintaan saya ini mengganggu waktunya atau tidak? Apakah permintaan saya ini merepotkan atau tidak? Seperti itu. Ketika saya berbicara, maka saya harus memperhatikan sopan santunnya, etika dan tata kramanya juga saya akan perhatikan. Dari cara berpakaian pun saya harus ubah. Saya harus memperhatikan etika dan estetika ketika terlihat sopan dan sesuai dengan situasi yang ada. Dari cara bersikap pun harus saya perbaiki. Bagaimana bersikap dengan kakak tingkat yang lebih tua, bagaimana cara bersikap dengan atasan, bagaimana cara bersikap dengan dosen, akan saya perhatikan lagi. Hal-hal yang seperti itu adalah hal-hal yang memiliki pengaruh terhadap personal brand, di mana jika hal tersebut saya lakukan dengan kurang baik, maka personal brand yang ada di dalam diri saya juga akan tidak baik. Oleh karena itu, saya membangun kembali pribadi saya yang positif supaya personal brand saya juga positif.
Selanjutnya, pertanyaan nomor 4 adalah tentang nilai yang diterapkan dari jawaban untuk pertanyaan nomor 3. Nilai yang pertama ini adalah nilai sopan santun. Bagaimana saya bersikap sopan santun terhadap atasan, terhadap rekan kerja, terhadap dosen, terhadap kakak tingkat. Nilai seperti itu harus diterapkan. Bagaimana tutur kata yang baik supaya terkesan sopan santun, bagaimana berbusana yang baik supaya terlihat sopan, dan lain sebagainya. Lalu nilai yang kedua adalah nilai kepedulian, dimana seperti yang sudah saya bilang, bahwa ketika meminta bantuan, maka saya harus memperhatikan kondisi dari orang itu. Hal tersebut merupakan suatu nilai kepedulian saya kepada orang itu. Nilai selanjutnya adalah tata krama dalam berbicara. Tata krama ketika berbicara ini harus diperhatikan. Bagaimana saya berbicara supaya enak didengar, supaya bisa diterima dengan baik, dan juga supaya tidak menyinggung orang lain. Nilai yang selanjutnya adalah berbusana yang sesuai. Berbusana yang sesuai ini adalah dengan memperhatikan etika dan estetika berbusana. Bagaimana ketika saya berbusana sopan dan menarik di kampus atau di tempat kerja dengan tetap mengikuti norma dan etika yang berlaku. Ketepatan berbusana ini akan membuat saya terhindar dari salah kostum, yang dimana salah kostum itu akan mempengaruhi personal brand saya. Penampilan ini juga merupakan salah satu faktor personal brand. Maka saya harus berpenampilan yang baik untuk personal brand yang baik juga. Nah, pakaian yang saya gunakan ini harus sesuai dengan waktu, tempat, dan situasi serta acara yang ada. Nah, saya tidak mungkin memakai gaun pesta ketika saya sedang bekerja di kantor. Salah kostum tersebut sekali lagi akan mempengaruhi personal brand saya sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan kelima tentang contoh penerapan social grace yang ada di pertanyaan nomor 4. Nah, contoh penerapan social grace yang pertama adalah ketika menghubungi dosen. Nah, sebelum menghubungi dosen, kita harus memperhatikan jam kerja dosen. Apakah masih bisa dihubungi atau tidak? Nah, ketika masih bisa, maka kita hubungi. Langkah-langkah menghubunginya itu yaitu yang pertama, mengucapkan salam. Kedua, memperkenalkan diri. Yang ketiga adalah meminta maaf bila kita mengganggu waktunya. Yang keempat adalah menjelaskan tujuan kita menghubungi dosen itu. Nah, setelah dijelaskan, maka kita mengucapkan terima kasih sebelumnya. Hal ini sebenarnya simpel dan mudah, namun ketika saya masih duduk di bangku sekolah, saya tidak mengetahui etika yang seperti ini. Saya hanya mengetahui mengucapkan salam dan tujuan. Maka sebagai mahasiswa, saya harus mengubah kebiasaan buruk yang itu. Poin selanjutnya adalah meminta izin kepada kakak tingkat. Ketika kita mengikuti sebuah himpunan, dan ketika himpunan itu mengadakan sebuah rapat, namun kita tidak bisa hadir karena ada kepentingan lain, maka kita harus meminta izin kepada kakak tingkat atau kepada senior atau yang memiliki wewenang, meminta izin karena kita tidak bisa mengikuti rapatnya. Konsekuensi ketika kita tidak mengikuti rapat itu harus kita terima dengan legowo gitu, karena ini adalah sebuah tanggung jawab. Namun ketika kita tidak bisa melaksanakannya, maka kita harus menerima konsekuensinya. Poin selanjutnya adalah bertanggung jawab terhadap jabatan. Ketika kita memasuki himpunan atau di dunia pekerjaan, maka kita akan mempunyai sebuah jabatan. Nah, di mana setiap jabatan ini memiliki sebuah tanggung jawab. Ketika kita memiliki tanggung jawab, maka kita harus melaksanakan tanggung jawab itu dan tidak mengecewakan orang-orang yang sudah memberikan kepercayaannya. Poin selanjutnya adalah meminta izin cuti bekerja.
kepada atasan. Nah, kita harus memperhatikan waktu dan kondisi yang ada. Misalnya, ketika atasan sedang sibuk, maka kita tunda dulu. Ketika atasan sedang meeting, kita tunda dulu. Nah, ketika atasan bisa diajak untuk berkomunikasi, maka komunikasikanlah bahwa saya akan izin untuk bekerja. Nah, namun di samping melihat waktu, kita juga harus melihat kondisi atasan, apakah dia sedang dalam keadaan baik-baik saja atau dalam keadaan stres. Karena misalnya ada masalah, namun masalah di kantor atau masalah di rumah harus tetap memperhatikan keprofesionalan pribadi. Contoh penerapan social grace yang selanjutnya adalah dengan menjaga sikap. Nah, menjaga sikap ini ada beberapa yang harus dilakukan. Seperti yang pertama, ketika kita sedang berkomunikasi, maka kita harus menghindari pertanyaan yang sensitif, karena tidak semua orang bisa menanggapi pertanyaan yang sensitif itu dengan baik. Untuk menjaga kenyamanan dalam berkomunikasi, maka kita harus memperhatikan pertanyaan kita ini apakah sensitif untuk dia atau tidak. Menjaga sikap yang kedua adalah dengan cara menghindari ucapan yang dapat menyinggung. Karena ketika kita berbicara dan hal itu membuat lawan bicara kita tersinggung, maka suasana dalam pembicaraan, suasana dalam berkomunikasi itu menjadi tidak enak. Dan ketika suasana ini tidak enak, maka kita akan dijauhi oleh lawan bicara yang merasa tersakiti itu. Kemudian dia menyebarkan kepada orang lain bahwa perilaku kita ini seperti ini. Nah, hal ini akan membuat jaringan kita, relasi kita menjauh, sehingga kita tidak memiliki relasi yang banyak. Tentu saja hal ini berpengaruh jika kita ingin membuka bisnis, tentu kita harus memiliki banyak relasi. Oleh karena itu, saya harus memperhatikan kata-kata supaya kata-kata saya tidak menyinggung orang lain dan tidak membuat orang lain menjauhi saya. Menjaga sikap yang ketiga yaitu mencari topik obrolan yang menarik. Misalnya nih, kita nyaman mengobrol dengan si A. Kita asik mengobrol, tertawa. Si A akan nyaman kepada kita. Nah, makanya kita harus mencari topik obrolan yang menarik supaya si A itu nyaman kepada kita dan dia pasti akan membicarakan kita kepada orang lain. Misalnya, si ini mah rame kalau ngomong, si ini mah seru kalau diajak bicara, seperti itu. Nah, jika sudah seperti itu, kita mudah untuk mengkomunikasikan potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga si A ini bisa jadi merekomendasikan kita kepada orang yang memiliki perusahaan besar, misalnya untuk memasukkan kita ke perusahaannya. Seperti itu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.